Dengan putaran cahaya merah, siluet secara bertahap muncul darinya. Namun, dibandingkan dengan roh jahat yang ditemui Qin Yichen sebelumnya, siluet ini sedikit ilusi, bahkan wajahnya beberapa tidak dapat melihat dengan jelas. Namun, siapapun dapat merasakan bahwa dengan kemunculan siluet ini, asal sejati antara langit dan bumi diam-diam menjadi tenang, seolah-olah seluruh langit dan bumi bergetar di bawah otoritasnya. Tampaknya cukup kuat, dan Qi yang mengerikan di sini tidak bisa mengubahnya menjadi roh jahat. Melihat ini, mata Qin Yichen sedikit menyipit, dan dia bergumam diam-diam. Pembangkit tenaga listrik yang terkubur di tanah nirvana akan menjadi kurang kuat setelah menjadi roh jahat. Namun, musuh tanpa pertempuran jelas terlalu kuat. Bahkan di tengah makam ini, jenis Qi yang sangat buruk tidak dapat dipadatkan secara menyeluruh ke dalam roh jahat. Namun, meskipun siluet ini tampak sedikit ilusi, fluktuasi yang kuat membuat Qin Yichen yakin bahwa jika yang terakhir melakukan sesuatu padanya, dia mungkin tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan. Di bawah tatapan mata 4 orang, sekelompok sinar cahaya merah secara bertahap bergabung menjadi siluet itu. Dan pada saat ini, mata siluet itu tiba-tiba terbuka, dan sepasang mata kosong diproyeksikan ke 4 orang itu. Hai, dengan tatapan seperti ini, Qin Yichen merasa bahwa ruang di sekelilingnya tiba-tiba mengeras. Di ruang yang padat ini, tidak hanya sulit baginya untuk melakukan gerakan apapun, dia bahkan kesulitan bernapas. Pada saat ini, singa likai di depan Qin Yichen tiba-tiba murung, dan kemarahan di matanya telah menghilang, digantikan oleh warna ketakutan yang dalam. Saat ini, dia hanya tahu betapa naifnya dia ingin membalas dendam untuk singa dan balas dendam. Siluet di depannya sama sekali bukan yang bisa dia lawan. Buruk. Di bawah tatapan mata kosong itu, Qin Yichen merasa rambutnya tegak. Meskipun ada simpul yang dipercayakan kepadanya tanpa pertempuran, pada saat ini, dia pada dasarnya tidak dapat bergerak sedikit pun. Tidak bisa mendesak segel itu. Bang! Dan saat Qin Yichen berpikir cepat tentang cara menghadapinya, Lion Likai tiba-tiba meledak ketakutan. Detik berikutnya, dia menginjak kakinya dan mematahkan kengerian ruang. Dia menjadi arus. Tembakan cahaya ke arah belakang. Hai, dan saat Lion Likai melepaskan diri dari pengekangan itu, siluet itu tampak sedikit terpana. Tetapi segera lengannya terangkat sedikit. Jari-jarinya melakukan tendangan voli ke arah siluet yang meledak. Siu. Dengan suara angin kencang yang pecah, ruang itu langsung ditembus, dan space crack yang gelap meledakkan Lion Likai dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Meski kecepatan si Likai sangat cepat, kecepatan penyebaran space crack ini jelas lebih cepat darinya. Saat dia berada 1000 kaki dari gerbang perunggu, space crack telah menyebar. Gelombang berbahaya dari belakang menyebabkan Lion Likai mati. Tetapi yang mengejutkan, saat ini, dia bahkan tidak membalikkan kepalanya, tetapi langsung melambai, membuang sekelompok sinar abu-abu. Sua. Sinar cahaya abu-abu naik melawan badai, dan seketika berubah menjadi perisai sederhana. Ada garis-garis pada perisai yang tampaknya sederhana ini, memancarkan sinar cahaya yang tidak bisa dihancurkan. Apakah ini hasil panen Lion Likai di kuburan? Tanda seru. Melihat perisai ini, mata Qin Yichen sedikit menyipit, dan dia diam-diam menghela nafas. Bang! Saat berikutnya, celah ruang gelap itu menyebar, menghantam perisai dengan keras. Dengan suara keras, riak teror terbuka dengan liar. Di bawah pengaruh ini, ruang terus-menerus retak terbuka. Menghentikannya. Tanda seru. Di bawah fluktuasi yang begitu mengerikan, Qin Yichen dengan jelas melihat bahwa siluet Lion Likai melewati jarak 1000 kaki dalam sekejap, dan terbang keluar dari gerbang perunggu yang rusak. Tidak heran dia berani melakukan itu. Ternyata dia punya kartu seperti itu. Melihat siluet yang menghilang di ambang pintu, Qin Yichen menghela nafas dalam hatinya. Pelarian Lion Likai yang berhasil tampaknya membuat roh jahat sangat marah, dengan raungan tajam di mulutnya, dan kemudian lambaian tangannya memblokir ruang di pintu istana secara langsung. Jelas, ia memiliki kesadaran naluriah, mengetahui bahwa selama diblokir di sini, ketiga semut ini tidak dapat melarikan diri. Namun, di hadapan tatapannya, wajah Qin Yichen tidak panik seperti sebelumnya. Ketika roh jahat ini menembak si Likai, pengekangan ruang semakin melemah, dan dia telah mengambil keuntungan. Oleh karena itu, sidik jari aneh yang menyerahkannya kepadanya diselesaikan. Koak. Di hadapan kekuatan roh jahat yang agung ini, Qin Yichen tidak berani mengambil sedikit pun perawatan. Segera, dia dengan ringan berteriak, kekuatan sihir melonjak, dan sinar cahaya melonjak di tangannya. Saat berikutnya, yang misterius sidik jari tiba-tiba meledak. Dan Qin Yichen tidak melihatnya. Dalam kilatan cahaya kemasan, ada kilatan ketakutan manusia di mata roh jahat. Hong lama. Dengan gemuruh sidik jari ini, asal sejati antara surga dan bumi bergetar. Dan kemudian Qin Yichen mendongak dan melihat semburan kengerian di langit yang mengantuk di atas. Mengalir. Dan kemudian, jalur fluktuasi agung beredar darinya, dengan cepat mengembun di angkasa. Dengan akumulasi energi teror ini, siluet tua secara bertahap muncul. Itu dia. Tanda seru.
Saat melihat siluet itu, murid Qin Yichen tiba-tiba menyusut, dan di matanya, semburan keheranan muncul. Hai, dan dengan munculnya siluet ini, agitasi antara langit dan bumi tiba-tiba menjadi sunyi, dan bahkan fluktuasi spasial yang mengerikan di kejauhan menjadi tenang. Ketika saya melihat siluet tua ini, roh jahat mengeluarkan raungan yang mengganggu, tetapi dipengaruhi oleh ki yang sangat buruk. Setelah sedikit ragu, tiba-tiba meledak, dengan ngeri ombak bersiul menjauh ke arah siluet itu. Melihat siluet yang meledak, mata Qin Yichen sedikit menyipit, tubuhnya tidak bisa menahan tegang. Meski siluet tua di depan sangat percaya diri, dia masih memiliki beberapa kekhawatiran di hatinya. Yang terakhir tidak dapat dihentikan, dan dia takut untuk membuka kartu sebanyak mungkin untuk melarikan diri dari sini. Tidak jahat. Dan ketika siluet itu hendak dijarah, siluet tua itu akhirnya mengangkat kepalanya. Dengan suara minuman ringan, sepertinya ada gelombang misterius di ruang ini. Segera, Qin Yichen dan yang lainnya terkejut menemukan bahwa aslinya itu sendiri penuh dengan siluet ki yang mengerikan itu, dan sosok itu benar-benar mandek secara paksa di udara.